kabar? Bertemu dengan saya Doni Tahapari dalam acara Hospital Business Program. Program yang membicarakan tentang bagaimana cara mempertahankan dan meningkatkan bed occupancy rate atau yang kita kenal bor rumah sakit di masa pandemi seperti saat ini. Namun sebelum para healthies menyimak video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Serta bunyikan lonceng agar para healthies mendapat notifikasi tentang video-video baru selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para dokter dan Bapak Ibu yang saya hormati, apa kabar? Alhamdulillah, semoga kita semua berada dalam keadaan sehat. Hari demi hari, kita telah masuk ke dalam perubahan besar secara individu, kelompok atau asosiasi, maupun korporasi secara teknologi. Begitu juga dengan teknologi kesehatan saat ini, sudah membuat segala produk jasa pelayanan menjadi jasa serba digital. Ditambah dengan munculnya penemuan-penemuan baru, teknologi kesehatan yang menjadi pendukung utama. Jasa digital dan peradaban baru yang kita kenal dengan generasi milenial, sehingga kita dituntut untuk berpikir, bertindak, merespon, serta membuat keputusan dengan cepat tanpa keterikatan waktu serta pola pikir yang baru. Menjawab perubahan itu, kita dituntut untuk lebih aktif, kreatif, dan inovatif dalam mempromosikan rumah sakit dan klinik sebagai upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan bed occupancy rate. Kita akan berbincang tentang Smart Hospital Promotion, mengingat tanpa kita sadari begitu pesatnya pertumbuhan bisnis kesehatan sekarang. Coach Doni, apa kabar Coach Doni? Selamat siang, Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Coach. Ya. Apa kabar Kak Cindy? Alhamdulillah sehat Coach, baik-baik Ya. juga. Ya. Ya sama, kita baik-baik ya. Iya, alhamdulillah selalu sehat. Amin. Coach Doni? Ya. Coach, mengapa harus Smart Hospital Promotion yang kita bicarakan hari ini, Coach? Ya, makasih Kak Cindy. Nah, dengan demikian kalau sudah menyangkut dengan APM ini, atau Employee Performance Management ini, di situ kan kita bisa lihat KPI-nya, Performance Indikator, itu akan muncul itu. Di situ membantu tim manajemen untuk menilai atau melakukan kriteria-kriteria terhadap unit-unit pelayanan masing-masing, yaitu KPI-nya, menentukan KPI sejauh mana. Iya, kan sehingga itu pembayaran sekali. Kalau KPI-nya sudah ada, pasti yang namanya akreditasi itu, pelayanan prima itu akan terjadi dengan otomatis kasih ini. Karena apa? Konsep smart sendiri itu kan ada 5 tuh. S, M, A, R, T. Smart. Smart. Ada spesifik di sana. 1. Ya kan, Kak? Jadi kita harus melakukan bahwa semua harus spesifik dulu. Lakukan spesifik rumah sakit atau klinik kita ini apa spesifik kita? Spesifik produk yang ada di dalam kita, spesifik fasilitas yang ada di dalam kita, kemudian spesifik SDM yang ada di dalam kita, kemudian spesifik dari pelayanan kita itu sendiri. Kalau sudah spesifik, kita jualnya kan sudah enak. Berarti ada sesuatu yang spesifik yang berbeda dengan rumah sakit atau klinik yang lain yang kita jual. Kan begitu Pak Cindy kan? Nah, itu yang kedua. Kemudian yang A-nya itu lebih ke attainable ya, attainable. Maksudnya spesifik yang ada di rumah sakit kita itu attainable nggak, dapat dicapai nggak kalau kita mempromosikan itu ngada-ngada atau berlebihan atau lebay kata orang sekarang kan begitu kan.
enggak. Nah itu kita juga bisa lihat di situ. Kalau ini betul-betul bisa dicapai, ya spesifik ini kita promosikan dan itu bisa dicapai, lakukan itu. Kemudian ada sorry setengahnya yang M-nya itu dulu ya, M-nya itu measurable, terukur. Ya, saya salah tadi, maaf. Jadi M-nya itu adalah measurable-nya itu terukur apa enggak? Smart ya, pertama sudah betul-betul spesifik, kemudian yang kedua terukur apa enggak? Kalau ternyata terukur, lalu yang A-nya adalah bisa dicapai, kenapa kita nggak lakukan? Ya, kemudian yang keempat itu adalah R kan. Nah, R-nya itu kita bisa bilang itu R-nya itu lebih relevan, kasih sesuai dengan kemampuan kita. Relevan kan, itu sesuai dengan kemampuan kita. Nah, relevannya itu misalnya yang tadi kita bicara sewa lanjutnya itu di internal kita itu betul-betul relevan, berhubungan langsung dengan A-nya, dengan M-nya, dengan S-nya kan, kita buka ke belakang. Nah, relevan tidak? Kalau relevan, kita jalani. Nah, kembali lagi semuanya kapan? Di belakangnya tuh T. Nah, T-nya itu kan waktu itu, time itu. Ya kan? Ya, dengan demikian, kita harus mengukur berapa lama konsep smart marketing yang kita mau lakukan ini bisa kita mulai dan kita capai di dalam waktu yang berapa lama. Nah, ini kita mesti tentukan itu. Nah, ini yang harus dilakukan oleh rumah sakit. Nah, Smart Promotion Hospital ini banyak rumah sakit yang melakukan itu tapi tidak spesifik seperti itu. Nah, di sini kita mengingatkan supaya lebih spesifik lagi. Dan kalau sudah spesifik itu, tentunya kita bisa membuat itu waktunya kan. Nah, kembali lagi ke waktu. Kasih waktu sekarang ini kan saatnya kalau bicara kita yang orang bertanya kemarin, apakah rumah sakit masih bisa survive di dalam keadaan seperti ini kan? Kalau nggak salah tuh di sesi pertama kan ada yang bertanya seperti itu ya Kak Cindy. Nah, bisa. Siapa bilang nggak bisa? Bisa. Tergantung konsep smart yang tadi kita buat disesuaikan dengan patron atau SOP yang saat ini herd immunity ini atau konsep dari new normal itu kebaruan baru. Ya kan, kita bisa jaga jarak misalnya. Ya kan, dilihat aja itu jaga jaraknya. Kalau saat lift itu muat selama ini sekian ribu ton sehingga kita berdesak-desakan 12 orang bisa. Kan nggak bisa kan? Sorry, bukan sekian ribu ton, sekian ribu kilogram kan. Nah, sekarang nggak bisa. Mungkin dalam satu lift itu cuma 6 orang. 6 orang itu harus berdiri ya saling silang kan, satu menghadap dinding, satu menghadap depan, satu menghadap dinding sebelah, satu menghadap depan, dan seperti itu. Satu menghadap depan lift, satu menghadap belakang lift. Kan seperti itu. Sehingga membuat 6 sampai 8 orang. Nah, itu kan kita ikut protap itu. Nah, itu bisa kita lakukan. Itu bukan hal yang tidak dapat dijangkau, tapi terjangkau. Makanya hari ini kita bicara tentang smart promotion itu, cara pintar untuk mempromosikan rumah sakit di era kebaharuan ini, di era kebaharuan baru, sehingga kita tidak terpuruk gitu loh Kak Cindy. Kemudian yang selanjutnya adalah smart ini sangat berhubungan dengan kepribadian operator atau masyarakat rumah sakit juga. Kita kasih contoh. Iya. Kalau di rumah sakit di Jakarta mungkin satu orang dokter itu dia sudah bisa berpraktek setiap hari di rumah sakit saja. Mengingat kemacetan kan, kalau dia berpindah-pindah dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lain. Nah, itu pernah kita bahas itu di sesi-sesi sebelumnya. Nah, dengan demikian
komitmen dokter tersebut untuk melakukan hal itu sudah tercapai, itu kita nggak usah takut. Mungkin Jakarta, Surabaya mungkin, ya kita bisa lihat. Bandung masih plus minus karena kota kecil, Semarang sama Jogja juga masih plus minus. Medan sebagai kota besar nomor 3 di Indonesia, rasanya belum ada. Atau sudah ada tapi masih pagi dan sore aja, atau siang atau sore dan malam saja. Paginya mereka harus ke tempat yang lain, seperti itu. Nah, ini kita juga masih melihat dari komitmen juga dokter itu sendiri, yaitu waktunya. Nah, kalau kita mau sampai di smart marketing ini, Kak Cindy, ya terus terang komitmen atau dalam bentuk MOU, bentuk kerjasama dengan dokter itu belum sendiri dimunculkan tuh Kak Cindy. Jadi manajemen rumah sakit dalam ikatan kerja dengan dokter yang mau melaksanakan, atau rumah sakit yang mau, atau rumah sakit dan yang mau melaksanakan smart promotion ini harus melakukan itu. Setidaknya dia sudah punya ikatan kerjasama dan dokter akan melakukan itu. Dari segi dokter, karena apa? Kan kita bilang produk rumah sakit itu kan dokter kan. Iya. Nah, itu dia. Nah kalau itu kita nggak lakukan Kak Cindy, yang tadi saya bilang, takutnya pada saat mereka datang, saat mereka datang, kita nggak bisa dapat itu, gitu. Atau terjadi penolakan karena ketersediaan obat atau ketersediaan dokter itu tidak ada, seperti itu. Demikian Healthies video kali ini. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Saya Doni Tahapari. Bye-bye.